Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Farid Asyari. Saya dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, semester 4, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang beberapa konstitusi. Yang pertama adalah sejarah konstitusi. Konstitusi muncul sejak lama, walaupun pada masa itu muncul substansi-substansi pemikiran, kesadaran yang secara tidak langsung ada kesadaran konstitusi berlaku. Pada zaman Yunani menjadi pencetus dari pangkal konstitusi. Contohnya adalah dari filsuf, ada Aristoteles, Plato, dan Socrates. Ada dua aliran konstitusi. Yang pertama adalah The Rule of Law atau Anglo-Saxon oleh Levi Decy, di mana konstitusi itu tidak tertulis. Yang kedua adalah Restart Eropa Konstitusional oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, dan Fichte, di mana konstitusi itu masih tertulis. Selanjutnya adalah kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi ada tiga. Yang pertama adalah pembatasan kekuasaan, pengatur kekuasaan, dan penyamaan HAM. Yang selanjutnya adalah dokumentasi HAM. Piagam Madinah, contohnya adalah Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi, di mana konstitusi itu ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Yang tidak mengakui alasannya karena Piagam Madinah tidak memuat pembatasan kekuasaan atau pengatur kekuasaan. Yang selanjutnya adalah terbentuknya konstitusi negara. Proses pembentukan konstitusi berdasarkan kondisi negara di dunia. Yang pertama adalah given, di mana konstitusi dibentuk atas dasar pemberian seorang penguasa. Contohnya adalah negara Jepang. Yang kedua adalah on purpose, di mana konstitusi yang sengaja dibuat masyarakat negara dan petinggi negara. Contoh negaranya adalah Amerika. Yang ketiga adalah revolution, di mana pembentukan konstitusi yang dilakukan atas dasar perlawanan atau upaya fundamental dan menyeluruh. Contohnya adalah Perancis, Spanyol, dan Uni Soviet. Selanjutnya adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar oleh Hans Nawiaski. Yang pertama adalah norma fundamental negara. Yang kedua adalah aturan dasar. Yang ketiga adalah undang-undang formal. Yang keempat adalah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi. Yang selanjutnya adalah konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antar pemimpin dan warga negara serta warga negara antar warga negara, dan mengatur harus besar haluan negara. Yang selanjutnya adalah negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintahan, rakyat, dan pengakuan. Yang selanjutnya adalah konstitusionalisme, di mana negara yang itu adalah negara yang menganut konstitusi. Selanjutnya adalah kepentingan konstitusi. Kepentingan konstitusi yang pertama adalah dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut. Yang kedua adalah acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara. Yang ketiga adalah konstitusi memuat hak warga negara. Yang selanjutnya adalah konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Dualisme yang mengakui keberadaan Madinah dan ada yang tidak mengakui konstitusi Madinah. Sahifah Madinah adalah sebutan para ahli untuk konstitusi Madinah. Menurut Jesuit di Perungan, konstitusi Madinah disebut itu konstitusi. Selanjutnya adalah muatan Piagam Madinah. Yang pertama adalah kesepakatan, di mana kesepakatan itu bersifat heterogenitas. Terus yang kedua adalah persamaan, di mana kesamaan adalah hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah keadilan, di mana memperoleh keadilan dari negara dan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor dari ikat konstitusi. Yang pertama adalah hukum. Menurut Casey Ware, itu adalah positivisme hukum. Konstitusi mengikuti karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi dibuat untuk dan atas nama rakyat. Yang kedua adalah politik, di mana kekuasaan tanpa hukum adalah zolim. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh.
Yang ketiga adalah moral atau kesadaran dari diri sendiri. Menurut Paulus Colton mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka. Sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi tapi bersifat lahiriah, melainkan batinnya seperti rasa malu dan menyesal. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.